hari ini di episode ini ada acara makan-makan lagi. Selalu. Ada Billy, ada makan-makan. Iya, betul. Veronica biasanya dia jaga diri untuk tidak terlalu banyak makan ya. Tapi hari ini kita akan bicara mengenai tentu saja makanan, tetapi di balik makanan ada cerita. Selalu begitu. Nah, siapa dia? Tadi kita udah perkenalkan sebenarnya. Dan dia adalah mantan teroris. Nah, tapi sebelum kita panggil yang bersangkutan, kita lihat dulu snapshot berikut ini. Inilah Dapur Bistik, sebuah rumah makan yang terletak di salah satu sudut di kota Solo, Jawa Tengah. Tak jauh dari Stadion Sriwedari, tepatnya di wilayah Penumping. Sesuai namanya, rumah makan ini menyajikan menu bistik. Namun bukan itu yang istimewa dari rumah makan ini. Sang pengelola Yusuf Adi Rima adalah mantan jihadis dan tahanan kasus terorisme. Yusuf pernah ditangkap oleh Densus 88 anti teror dan sempat dipenjara 5,5 tahun lamanya. Keluar dari penjara, citranya sebagai jihadis yang identik dengan teroris masih melekat. Namun Yusuf yang bertekad untuk kembali menjalani hidup tidak menyerah dan terus berjuang. Hingga akhirnya dirinya bertemu teman-teman senasib yang juga tengah mengalami transisi dalam hidupnya. Mereka bersatu dan membangun usaha kuliner Dapur Bistik. Seiring berjalannya waktu, usaha Yusuf dan kawan-kawan terbilang sukses. Yusuf pun merekrut para mantan jihadis dan sejumlah anak putus sekolah. Mereka diberi pekerjaan dan pelatihan untuk berbisnis dan mandiri. Jadi itu tadi cerita di balik bistik dengan nama atau brandnya Dapur Bistik. Tapi ada baiknya kita langsung panggil aja ya. Yusuf Adi Rima. Halo, apa kabar? Panggil nama aja ya. Yusuf, silakan. Iya. Wah, mantap sini. Hari ini kita mau makan-makan. Oke, tentu. Tapi mau makan yang spesial. Oke. Diolah oleh mantan teroris. Sedikit cerita tentang kenapa dulu Anda terpikirkan untuk jadi teroris. Sedikit bicara masalah masa SMA, masa kuliah. Biasanya kalau sesuatu yang tidak diketahui jadi penasaran. Ketika saya melihat video Bosnia waktu itu, saya penasaran. Kemudian lulus SMA, ini singkat cerita, saya di pesantren besar Wali Songo, Ponorogo. Santrinya banyak, tapi saya tidak tertarik. Karena ada pondok pesantren, kebetulan saya di Lamongan ya, pondok pesantrennya Amrozi. Saya tertarik datang ke sana. Kenapa? Loh, katanya pondoknya serem, gagah, tengah hutan katanya gitu. Saya datanglah ke sana. Loh, pondoknya kecil, nggak punya masjid gitu. Terus lama-kelamaan saya sering ke situ, sebulan sekali, 2 hari, sebulan sekali, 3 hari, terus berinteraksi. Nah, akhirnya saya mulai terlibat ke situ. Itu umur berapa itu ya? Itu sekitar umur 21. Baik, singkat kata kemudian Anda tertangkap atau ditangkap? Ditangkap. Masuk penjara. Divonis berapa waktu itu? Vonis 10 tahun. Dijalani berapa tahun? 5 tahun setengah. Separuh, lumayan. Ya. Berarti Anda berkelakuan baik di dalam ya? Oh ya tentu loh. Bikin bistik terus buat yang lain. Oh iya, jangan-jangan Buat Anda kan jaga ngasih jadi bistik turun. ya ke teman-teman di lapas itu ya. Awal mula Anda kok terjunnya ke dunia kuliner, itu bagaimana ceritanya ya? Iya. Jadi sedikit cerita kalau kita lulus dari penjara tuh. Oh kalau itu lulus ya? Iya. Iya, iya ya. Terus? Kalau lulus dari penjara itu kan masih tengok kanan tengok kiri, mau Iya. kerja apa. Yang jelas kalau mau jadi pegawai negeri juga nggak bisa, orang kantoran juga kurang cocok gitu. Akhirnya juga awal-awalnya sih ikut orang. Jadi tukang cuci, pelayan, di rumah makan juga. Nah, setelah sekian lama kok enak ya punya bisnis, kok tidak enak ya jadi karyawan, bagaimana kalau punya usaha sendiri. Gitu. Nah, sedikit cerita sebelum Vera dan Billy Bun akan bertanya, yaitu ternyata Anda nggak mau bangkit sendirian. Banyak juga teman-teman Anda lulusan ya lapas yang kemudian juga butuh pekerjaan. Apa yang Anda lakukan untuk teman-teman lulusan lapas? Karena mereka biasanya termarginalkan setelah terjun ke masyarakat.
Ya setelah saya punya usaha sendiri, bukan setelah punya, selama ikut orang pun, setelah punya sendiri saya sering berkunjung ke lapas-lapas. Karena mereka juga teman saya yang mereka vonis mungkin 15 tahun, 20 tahun begitu. Jadi saya berkunjung, kemudian bertanya, apa sih kegiatannya hari ini yang kamu lakukan? Ini produk saya. Saya bawa brosur, saya bawa contoh, bahkan masak saya bawa. Di dalam? Ini contoh. Ya, saya nganter. Oke. Wah, enak ya. Nah, terpikir suatu saat kita latihan buat di dalam lapas. Sempat kita diberi fasilitas dan sponsor dari UI Iya. di Jakarta, datang ke Semarang. Kita mau adakan pelatihan dapur bistik di lapas untuk teman-teman. Itu sempat saya lakukan sekitar tahun kedua atau ketiga. Kalau sekarang pekerjaannya ada alumni lapas nggak? Kebetulan sekarang saya berpartner dengan Mas Puji dalam hal aktivitas, tapi kalau yang teman-teman di Solo ya mungkin sudah mulai banyak yang mandiri. Artinya mereka mungkin tidak menemukan dunia makanan, mungkin nasi padang atau menemukan di skill driver yang juga sekarang saya geluti untuk persewaan mobil. Baik, kalau gitu kita panggil aja Mas Pujinya ya. Ya. Ya, kita sambut Mas Puji. Iya. Jadi Mas Puji adalah partner. Ya. Baik, Mas Puji, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Baik. Ya. Loh, Billy. Nah, kalau pembagian tugas, Mas Puji ini tugasnya apa? Saya ini dulu jadi asistennya beliau. Asisten. Kemudian berkembang sendiri. Sementara ini belum. Oh, belum. Ya. Oke. Baik. Jadi hari ini kita mau masak apa ini? Siapa yang mau masak? Saya dong. Oh iya, yang punya racikan. Iya. Sambil mungkin Vera mau tanya lagi. Saya sih cuman kepikir ada satu yang jenis kayak gini, tapi jualannya brownies. Dia jual brownies, buka kayak outlet-outlet ini di New York, dan khusus yang bikin brownies, yang jualan di counter semuanya ex-napi. Dan itu kalau mau memfokuskan diri sebagai perusahaan sosial ya, social enterprise, Ya. misi sosialnya tuh seperti harus fokus gitu. Jadi Kalau waktu memang nantinya, lamar kerja di situ ditanya, kamu pernah ditahan nggak? kalau enggak boleh. Lu Saya cuma belum lulus pernah ditahan. Oh, minggir. out. Iya. Iya, Jadi kayak orang gitu. Semua, kayak gitu. jadi memang mereka fokusnya. Jadi memang ini membantu pemerintah kan menyelesaikan masalah, memandirikan atau merehabilitasi mereka kembali ke masyarakat. Jadi isu sosialnya jelas, merehabilitasikan lulusan lapas ke dalam masyarakat dengan entrepreneurship atau kewirausahaan ya kan, atau dengan sebuah pekerjaan. Jadi social enterprise ini sangat jelas fokusnya gitu. Khusus napi ini hampir sama seperti salah satu narasumber kita yang dulu, yang semuanya tunarungu. Oh iya. Punya restoran semuanya tunarungu. Untuk tunarungu. Dari mulai masak sampai nyajiin. Ya kan, nah itu kalau mau lebih dipertajam, positioningnya akan lebih bagus. Baik, coba kita lihat dulu mau masak apa ini hari ini. Kita iga bakar. Oke, kita buat sedang aja. Kemudian awal sama, kita minyak ya, bisa sama. Ya Mas Puji, ini kita masukkan. Jadi berapa jumlah karyawan sekarang ya? Sementara 12. 12. Kalau Mas Puji ini latar belakangnya apa? Teroris juga? Sama. Oh sama. Juniornya dia, Pak. Oh juniornya Iya. beliau ini ya. Jadi asisten dalam keadaan waktu itu dan sampai sekarang Oh, juga? beda kasus. Oh beda kasus, baik. Nah kalau Mas Puji, apa perubahan yang Mas Puji rasakan ketika dulu tanda kutip menjadi teroris dan sekarang bisa menemani Mas Yusuf ini untuk bisnis di Bistik? Ya. Yang jelas ilmu bistik ini saya dapatkan dari beliau ini waktu saya di penjara juga. Oh, Jadi ketika beliau sudah keluar duluan, saya masih di dalam, kemudian dia punya ilmu mengolah Masak, bistik iya. ini. Beliau mengajarkan kepada kami teman-teman yang masih di dalam. iya. Seperti itu, sehingga teman-teman punya keahlian. Dan yang saya bisa rasakan itu minimal saya bisa memberikan sesuatu yang berbeda kepada keluarga saya. Kalau dari 12 karyawan di dapur ini, dapur bistik ini ya, berapa yang lulusan lapas? Kalau secara periodik sih kita sejak 2000-an beliau ikut sama setahun, kemudian mereka mandiri sendiri. Oke. Jadi tidak Magang. magang istilahnya, jadi tidak full selama 5 tahun begitu. Tapi selalu ada gitu. Selalu ada. Jadi intinya yang sekarang ini Regenerasi ya. regenerasi. Waduh ini belum diisi dagingnya aja sudah enak. Baunya sampai ke sana nggak?
Iya, sambil menahan lapar gitu. Aduh, sih Mas. Ya. Aduh. Oh. Siapa yang mau cicipin? Oh, ada sini ayo sini. Kamu boleh nyicipin, boleh ayo maju. Siap Iya. bersin. Sini. Nah, nih ada yang mau nyobain ini. Ini kan ada dampak sosialnya ya itu tadi ya, ngunjungin napi-napi, teman-teman napi, kemudian training mereka supaya mereka punya skill tambahan gitu ya. Ya, Begitu betul. nanti mereka keluar gitu. Tapi kalau dari segi restorannya sendiri, ini profit oriented restoran kan? Ya. Setelah dapat profitnya ada yang disisihkan untuk misalnya saya nggak tahu mungkin Pemberdayaan itu. pemberdayaan, mungkin Napi tadi. pelatihan counter teroris misalnya mau kosong. Ada nggak? Kalau yang saya rasakan ketika kita berkunjung pun, misalnya dari Solo ke Nusa Kambangan itu cukup jauh, kita memberikan kontribusi untuk Itu pakai dana berkunjung. ini? Ya, sebagian kita Oke. berikan. Berarti mungkin pengembangan ke depannya ketika restoran ini bisa dikembangin ke semua kota. Iya, kalau bisa seperti itu. Alhamdulillah deh. Saya sudah sempat Harus ya? mencoba untuk bagaimana di Surabaya ada. Oke. Nah, Di makanya Cilacap ada. kalau bisnis modelnya jelas, Ya. yaitu Ya, semua lulusan lapas dikasih semacam license atau franchise gitu ya. Oke. Itu Saya rasa baru bisa jalan, sangat fokus. Betul. Ceritanya ada, tapi kalau tetap mau bermain di ranah restoran biasa, bersaingnya akhirnya Dengan di restoran jalur Ya. restoran F&B biasa, biasa, itu betul. aja sih. Kalian udah nggak sabar ini ya. Udah terlalu lama ngobrolnya, Dela. siap kita hidangkan. Jangan berebut ya. Ya. So, aduh ngiler nggak jadi deh. Ya, tadi saya waktu belum lihat, baru saya nawarin, tapi setelah lihat nggak jadi ya. Silakan duduk lagi ya. Ini buat saya sama mentor aja. Billy, yang sudah kepengen. Iya, kan dulu anak kos juga kan? Oh iya. Anak F&B nih. Iya, oh iya. Ini kerja di restoran lama di Oh iya, betul. iya, Hard Rock. Hard Rock Cafe. Jadi dia tahu persis ini. Coba lah, coba. Ini lulus standar gak nih? Jadi gini loh, jangan yang terus mukanya flat. Iya. Ini di TV soalnya jadi Iya, ini masuk TV jadi pura-pura bahagia dulu. Oh, keren. enak. Mantap, coba aku dulu dong. Iya. 26.000 itu satu. Kali 2 52. Berisik benar ya. Boleh sambil makan diizinkan kok. Saya kan hostnya di sini. Boleh. Jangan minta bungkus ya. Oh iya, enak banget. Dan memang ini kan, kalau kita lihat bistik yang saya bayangkan ya memang bistik seperti ini. Baik, ke depan apa yang Anda inginkan untuk pengembangan bisnis maupun sosial? Kita lihat. Harapannya ketika mereka juga memiliki masa-masa keluar dari penjara atau lulus tadi saya katakan punya ingin bisnis apa sih? Salah satu model contohnya ya bisnis seperti ini gitu. Jadi membuat contoh, memberi gambaran bahwa ini loh salah satu contoh yang bisa kita mendapatkan provide keuntungan yang bisa untuk kesehari-harian. Jadi lulus dari penjara atau lapas, dunia tidak kiamat. Ya. Masih ada harapan ya. Apalagi kalau punya keterampilan seperti Anda gini, kemudian ngerti bisnisnya, Ya. kemudian ada modal tentu saja, tentu. ya bisa hidup dan kemudian dihargai masyarakat. Baik, terima kasih Mas Puji, Mas Yusuf ya, sukses selalu dengan Dapur Bistik. Bistik. Satu hari kita semua datang ke Solo ya. Ya. Setuju? Setuju. Setuju. Kita berikan aplaus. Itu tadi cerita tentang Yusuf dan Puji, dua mantan teroris yang kemudian bangkit bukan saja untuk dirinya, tapi juga untuk pemberdayaan teman-teman dan masyarakat di sekitar. Inspirasi yang menarik untuk kita tiru bukan terorismenya, tetapi bagaimana kebangkitannya. Kita akan segera masuk ke segmen inovator. Kalau tadi Anda lihat di sana ada apa istilahnya kumparan, ada jacuzzi, ada air, ada gemericik air. Apa sebenarnya yang akan ditampilkan oleh inovator di segmen kita berikutnya? Kita break, do more, do good, Big Bang.